Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi, selamat bertemu kembali dengan pelajaran seni budaya di kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Tentunya saya sampaikan ucapan selamat pagi buat kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di pelajaran seni budaya walaupun masih belajar jarak jauh. Saya harapkan kepada kalian semua mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk belajar walaupun apapun situasi dan kondisi saat ini. Syukur kita kepada Allah, sholawat kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali hari ini pelajaran kita yaitu di bab keempat, menjelaskan tentang memperagakan dan menyusun naskah fragmen. Jadi memperagakan dan menyusun naskah fragmen. Nah, kita mencoba memperagakan dan kita juga belajar bagaimana menyusun naskah fragmen. Namun demikian anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebelum kita pelajari lebih lanjut bagaimana memperagakan dan menyusun fragmen, kita harus ketahui bersama fragmen itu adalah berarti bagian dari cerita. Jadi potongan-potongan cerita itu disebut namanya fragmen. Jadi cerita itu lebih luas. Nah, di antara bagian-bagian cerita itu fragmen, ya, yang memperlihatkan satu kesatuan. Jadi istilahnya fragmen itu cerita pendek lah. Meskipun merupakan bagian dari sebuah cerita, fragmen tetap memiliki pesan tertentu yang hendak disampaikan serta mempunyai jalinan cerita yang utuh. Artinya jalinan ceritanya selesai. Jadi fragmen itu kalau kita bahasakan adalah cerita pendek. Ya, beda dengan sandiwara, ketoprak ceritanya panjang. Kalau ini fragmen ceritanya pendek tapi selesai. Artinya fragmen dapat dijadikan sebuah pementasan tersendiri tanpa harus menunggu kelanjutan cerita berikutnya, sehingga orang nggak penasaran, tidak bercerita bersambung. Dengan pengertian bahwa fragmen dapat berdiri sendiri, maka naskah-naskah fragmen ini sengaja diciptakan tanpa harus mengambil atau mencuplikan dari bagian sebuah cerita. Biasanya anak-anakku sekalian yang berbahagia, naskah fragmen ini diciptakan untuk tujuan tertentu. Seperti misalnya apa? Studi kasus dalam sebuah pelajaran atau untuk kepentingan latihan peran. Jadi contoh sederhana, kita mau melatih diri kita memeragakan satu pementasan, maka dicoba dengan cerita pendek. Itu studi kasus contohnya begitu. Atau contohnya untuk kepentingan latihan kita. Nah, itu tidak mungkin alur ceritanya kita ceritakan panjang, tapi hanya sisi sebagian saja. Kemudian anak-anakku sekalian, arti fragmen dapat dijadikan sebuah pementasan, gitu. Seperti saya sampaikan tadi. Nah, dengan pengertian bahwa fragmen dapat berdiri sendiri, maka naskah-naskah sengaja diciptakan tanpa harus mengambil atau mencuplik dari bagian sebuah cerita. Biasanya naskah fragmen diciptakan tujuan tertentu, misalnya untuk latihan tadi. Sebagai studi kasus misalnya dalam pelajaran psikologi, maka fragmen diciptakan secara khusus untuk menjelaskan atau merekonstruksi satu kondisi yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dihadapi. Dalam latihan peran,
fragmen diciptakan untuk melatih teknik pemeranan tertentu kepada para pemain. Jadi untuk latihan supaya karakternya muncul dari latihan-latihan singkat atau durasi singkat seperti fragmen. Kata drama sekarang. Kata drama berasal dari Yunani, yaitu dramoi. Artinya berbuat, bertindak atau bereaksi yang dilakukan di atas pentas. Jadi berbuat, bertindak, bereaksi atau berkreasi di atas pentas, itulah drama. Kalau bahasa kitanya acting gitu. Kata teater berasal dari kata theatre yang berarti gedung, ya, atau tempat pertunjukan. Di Indonesia kita memiliki istilah sendiri dengan pengertian serupa, yaitu sandiwara. Kalau bahasa Inggris teater, ya, gedung teater. Nah, teater itu diambil dari nama gedung. Kalau bahasa Indonesia diambil dari bahasa Sangsekerta, yaitu sandiwara. Nah, menurut Sri Mangkunegoro ke-7 bahwa sandiwara ini berasal dari bahasa Sansekerta. Jadi sandiwara itu berasal dari bahasa Sansekerta. Terdiri dari kata sandi yang berarti rahasia dan wara yang berarti ajaran. Nah, jadi sandiwara adalah pertunjukan yang ceritanya berisi ajaran-ajaran atau pesan-pesan yang disamakan. Jadi sandiwara itu cerita, tapi di balik cerita itu ada pesan. Makanya dinamakan sandiwara, asal katanya dari sandi dan wara. Baik drama, teater, atau sandiwara mempunyai maksud atau ajaran tujuan yang sama, yaitu mengangkat cerita konflik melalui adegan per adegan permasalahan, adegan per adegan permasalahan sampai kepada titik klimaks dan berakhir dengan penyelesaian. Bentuk drama atau teater berdasarkan wujud pementasannya ini perlu kita ketahui bersama, dibagi menjadi tiga, ya, dibagi menjadi tiga. Satu, ada yang disebut drama tragedi. Tuh. Kedua, ada yang disebut drama komedi. Dan ketiga, ada drama tragikomedi. Jadi berdasarkan wujudnya, sekali lagi, pementasan drama ini dibedakan menjadi tiga bagian. Satu namanya drama tragedi, dua namanya drama komedi, dan ketiga namanya tragikomedi. Apa drama tragedi? Drama tragedi memiliki isi cerita penuh konflik. Wah, konflik A, konflik B, ya. Misalnya kemalangan menimpa tokoh utama dan akhir ceritanya misalnya menyedihkan. Nah, itu penuh dengan konflik. Istilah tragedi ini perlu kita ketahui berasal dari bahasa Yunani yang berarti kambing jantan. Ini pada upacara persembahan kambing jantan kepada dewa Dionysos dipentaskan drama perjuangan manusia. Tokoh yang pertama dikali merumuskan drama tragedi ini adalah seorang tokoh filsafat yang kita ketahui namanya Aristoteles. Ya. Tokoh-tokoh pembuat drama di dunia, misalnya Aeschylus,
Sophocles, Euripides dari Yunani. Nah, kemudian Antonion Arfan dan sebagainya. Contoh drama tragedi di Indonesia yang mengisahkan antara lain misalnya ada judulnya Kapal-Kapal karangan Arifin C. Nur atau Titik-Titik Hitam. Ya. Nah, yang dibuat oleh Nasyah Jamin. Kemudian ada judul lagi sandiwara judulnya Kebebasan Abadi oleh M. Naas. Kemudian ada lagi Romeo dan Juliet, ya, yang dialih bahasakan oleh Asrul Sani. Nah, itu contoh-contoh drama tragedi. Kemudian yang kedua ada drama komedi. Drama komedi ini memiliki isi cerita yang isinya penuh dengan canda. Atau kita bilang drama ini isinya penuh dengan humor. Dan biasanya berakhirnya bahagia. Istilah komedi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu kosmos. Ya. Yang berarti apa? Gembira atau senang. Drama ini awalnya dipentaskan dalam upacara panen ya, dalam upacara panen yang dipersembahkan untuk dewa Apollo, orang Yunani. Ya. Kemudian dewa Apollo itu adalah sebagai pelindung kesuburan, maka dibuatlah drama yang penuh dengan canda dan humor dipersembahkan untuk dewa Apollo. Ya, di Indonesia pada pertunjukan drama komedi daerah, para pemain seringkali mengajak penonton terlibat dalam percakapan atau pertunjukan. Misalnya penonton berkeliling, ada ucapan penonton gitu ya, diajak komunikatif gitu ya. Tokoh drama komedi di Indonesia diantaranya zaman dulu jadul sekali ada namanya Bing Slamet. Kemudian yang kemarin pasti kalian kenal ada namanya Benyamin. Kamu bisa nonton bagaimana film-filmnya Benyamin penuh dengan canda dan humor. Atau juga Bing Slamet ada, kamu coba. Atau zaman dulu sekali ada Bagio. Atau yang kemari yang sekarang orangnya masih ada, Mandra. Atau Sule. Atau lagi banyak lah ya tokoh-tokoh drama komedi. Kemudian yang ketiga, tragikomedi. Kalau tragikomedi adalah gabungan drama antara tragedi sama komedi, makanya disebut tragikomedi. Isi ceritanya memuat sekaligus kesedihan dan sekaligus lawakan. Konflik dan humor-humor ini berselang-seling, membuat drama menjadi tidak kaku tetapi lebih seru, menarik, enak dilihat, enak ditonton. Nah, drama jenis ini sering kita lihat dalam pertunjukan drama tradisional. Seperti misalnya kalau di Jawa ada ludruk, ada ketoprak, ada wayang orang, ada di Sumatera randai, ada rejang, ya. Itu contohnya. Misalnya ada sendratari ludruk, sendratari Abimanyu Gugur, ya, dengan lawakan para punakawan. Punakawan itu disebut namanya ada Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Nah, bentuk-bentuk drama sebagai berikut. Ada opera, ada operet, ada melodrama. Kemudian ada parse atau banyolan. Kemudian ada namanya drama mini, ada drama tari. Kemudian ada orang Jawa menyebutnya namanya dagelan. Nah, itu adalah bagian-bagian teater ada drama. Jadi drama secara wujudnya dibagi tiga.
ada drama apa tadi? Drama tragedi, kedua drama komedi, kemudian yang ketiga tragikomedi. Pertanyaannya silakan kamu jawab. Satu, berasal dari apakah kata drama? Kedua, apa perbedaan antara drama dan fragmen? Yang ketiga, jelaskan pengertian sandiwara. Yang keempat, pertanyaannya, bedakan antara tragedi dan komedi dalam fragmen. Yang kelima, sebutkan 5 tokoh-tokoh drama komedi yang terkenal saat ini. Silakan, itu pertanyaan 5 soal, dijawab di kertas kelembar, nanti dikirimkan ke sekolah seperti biasa. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali dengan saya di pelajaran seni budaya kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.